Saudaraku, latihlah dirimu berdoa dan baca firman setiap hari, agar ketika engkau menghadapi godaan, ada firman Tuhan yang lebih menggoda hatimu. Ketika engkau menghadapi masalah besar, di hatimu ada Tuhan yang jauh lebih besar. Salam saudaraku, aku percaya kita semuanya pengen menjadi orang sukses. Sukses di bidang keuangan, pekerjaan, dan yang paling penting kita harus sukses di bidang perkara rohani. Percayalah saudaraku, perkara rohani jauh lebih penting di bidang hal-hal materi. Kita belajar dari kisah Salomo. Ketika Tuhan memilih Salomo, anak Daud, menjadi raja, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran kepada Tuhan. Malamnya Tuhan langsung menampakkan diri kepada Salomo, menawarkan apapun yang Salomo minta. Kita baca di 2 Tawarik 1 ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Nah, Tuhan datang menampakkan diri kepada Salomo dan menawarkan apa saja yang dia minta, maka Tuhan akan berikan. Itulah kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang. Dan kemudian Salomo meminta hikmat, bukan meminta kekayaan atau meminta nyawa musuhnya. Maka Tuhan pun menjawab pada 2 Tawarik 1 ayat 12. "Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu juga aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Wow, dahsyat ya teman-teman, luar biasa. Inilah yang dikatakan grace to grace. Pada mulanya Tuhan yang berkenan kepada Salomo. Tuhan yang mengangkat Salomo menjadi raja. Kemudian Salomo menyadari kasih Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, dan membalas. Ada sebuah tindakan dari Salomo membalas kasihnya Tuhan, yaitu memberikan 1000 korban bakaran. Nah, ketika ada respon dari Salomo, Tuhan pun datang kemudian menawarkan kekayaan, bahkan apapun yang diminta oleh Salomo, maka Tuhan akan berikan. Tetapi Salomo meminta hanya hikmat, agar Salomo bisa memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia hanya meminta hikmat. Tetapi Tuhan kemudian berkenan, bahkan Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, bahkan kekayaan, bahkan kemuliaan yang belum pernah ada pada raja-raja dan tidak akan pernah ada pada raja-raja berikutnya. Ini luar biasa. Dari kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita hanya menyadari kebaikan Tuhan, kemudian meresponi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya bukan mengajak saudara mengikut Tuhan dengan motivasi harta, motivasi kekayaan, jabatan, bukan. Tapi saya mengajak saudara memandang bahwa pentingnya perkara roh. Begitu Tuhan percaya, maka harta dan kemuliaan pun Tuhan percayakan. Ketika Tuhan yang memberikan, siapapun tidak ada yang dapat membatalkannya. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan menyukai proses. Apabila Tuhan mengizinkan proses itu pada kita, berarti kita adalah orang yang dikasihinya. Seperti ada firman Tuhan mengatakan,
anak yang kukasihi, kuhajar, dan kutegur. Tetaplah bersyukur dalam proses, dalam segala hal. Jangan berhenti mencari Tuhan, agar proses itu berjalan dengan baik, sesuai yang Tuhan mau. Jangan bersungut-sungut, karena itu akan membuatmu semakin tertekan dan engkau memperlambat proses itu. Saudaraku, latihlah dirimu berdoa dan baca firman setiap hari, agar ketika engkau menghadapi godaan, ada firman Tuhan yang lebih menggoda hatimu. Ketika engkau menghadapi masalah besar, di hatimu ada Tuhan yang jauh lebih besar. Engkau pasti menjadi pemenang, menang dari permasalahanmu, menang dari godaan-godaan, menang dari keadaan yang buruk sekalipun, karena Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Dialah yang memberikanmu kekuatan, Dialah yang memberikanmu penghiburan. Terima kasih, Salam.